Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alil abkhiril kamilin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wa ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahbab Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para ikhwan rahimakumullah, malam ini saya ingin berbicara tentang hal kekinian yang saat ini lagi terjadi hiruk pikuk dan bagaimana seharusnya kita menyikapi. Bertubi-tubi serangan untuk mengerdilkan Islam, terutama serangan pemikiran. Jadi serangan dalam bentuk pemikiran ini dalam kehidupan baik lokal maupun internasional dikenal dengan ghazwul fikri. Kalau bahasa Indonesianya cuci otak. Sehingga orang kalau sudah kadung kena cuci otak, ini sulit untuk menerima selain yang telah ditetapkan oleh pihak yang nyuci. Oleh karena itu kita penting mempelajari ilmu pengetahuan, termasuk juga mempelajari fikih dan akidah. Dan lebih penting juga kita mempelajari akhlakul karimah, yaitu ilmu tasawuf, sehingga kita ini bisa memandang fenomena yang terjadi masif di akhir-akhir ini. Saya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menyatakan, man tamassaka bidinihi fi akhir zaman uqtiya lahu ajru khamsina minas sahabat li'annahu kalqabidu 'alal jamrah liqillatil a'wan wa kathratil abdad. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap agamanya di akhir zaman seperti ini, uqtiya lahu ajru khamsina minas sahabah, dapat pahala perjuangan 50 orang sahabat. Sahabat yang mana? Ya yang berjuang, sampai yang bertempur, bahkan yang syahid. Kita mendapatkan. Kenapa kok seperti itu gedenya? Padahal ya kalau kita ngelihat dohirnya, kita ini ringan-ringan aja sekarang. Kata Nabi, kenapa seperti itu? Kalqabid 'alal jamrah. Sesungguhnya mereka itu orang Islam yang berpegang teguh pada agama di akhir zaman seperti pegang bara api, dipegang kebakar, dibuang, dibutuhkan. Ini kondisi agama di akhir zaman kayak ini. Jadi kondisi seperti sekarang, ada orang baik dikit udah langsung titelnya radikal. Dan yang ngomong nuduh radikal itu, ya kalau Tommy Winata ngomong begitu pantas, kalau Donald Trump pantas, Benyamin Netanyahu pantas. Tapi yang ngomong Benyamin Netanyahu itu. Jadi yang ngomong umat Islam dan pemuka Islam gara-gara dia dapat bayaran sampai digadaikan iman. Yang jadi korban masyarakat bawah
bingung, semuanya pada tanya kenapa, terus bagaimana. Ini kan sekarang. Dan bertubi-tubi. Dan ini ada kaitannya dengan politik, ada. Ya. Jadi kalau ditanya apa ada kaitannya dengan politik, ada. Karena sejak dulu peristiwa-peristiwa besar sampai terjadi carut marut agama itu adalah politik. Penyebabnya politik. Kenapa kok ada Khawarij? Khawarij itu peristiwanya politik. Akhirnya memberontak kepada Ahlus Sunnah, kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi inilah para ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu melalui thariqah ini kita selalu mohon kepada Allah agar supaya hati kita ditegakkan oleh Allah dengan keimanan dan keislaman. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi contoh ya yang ya sudah viral. Ada seorang yang sedang mengadakan ujian promosi doktoral, ujian disertasi untuk mendapatkan gelar doktor. Apa disertasinya? Menghalalkan hubungan tanpa harus pernikahan. Ini di IAIN yang sekarang namanya UIN. Kalau dulu Institut Agama Islam Negeri IAIN, yang mana sejak zaman dulu sudah bikin macam-macam juga, sehingga ada singkatan lain dari Institut Agama Islam menjadi Ingkar Allah, Ingkar Nabi. IAIN, Ingkar Allah, Ingkar Nabi. Dan di Surabaya sampai terjadi Quran diinjak-injak. Jadi bukan di luar negeri. Kalau di Australia pantas. Ini di Indonesia. Dan secara khusus kejadiannya di Surabaya, kota santri. Dekat dengan Tebu Ireng, dekat dengan Sidogiri, dengan Sewadabat, Halil Bangkalan, dekat dengan Masjid Sunan Ampel. Yang di situ banyak orang-orang besar dan juga banyak orang-orang ahli kredibel dalam agama. Di jantung itu dikoyak-koyak. Katanya Quran bukan ayat suci. Ini sudah siap dulu. Kemudian baru-baru ini ya pas di Jogja, di UIN Jogja, UIN Universitas Islam Negeri. Kalau institut itu terbatas hanya agama, tapi kalau sudah universitas itu jurusannya lebih banyak lagi. Bedanya dengan universitas dengan institut. Kalau institut ini jurusannya sedikit, hanya satu macam jurusan yang di dalamnya juga ada cabang-cabangnya. Tapi kalau universitas ini dari banyak fakultas. Jadi universitas gabungan dari fakultas. Kalau institut ya sejenis satu fakultas, setara lah dengan itu. Kemudian jadi kalau UIN mau melepas tangan seakan-akan karena itu karya ilmiah, dan setiap karya ilmiah yang diajukan harus dihargai. Kalau dia memenuhi syarat tulisan ilmiah maka harus diluluskan. Kan itu. Jadi alasannya klise, seperti alasan orang-orang Eropa, orang Barat ya, tentang seni. Seni adalah seni. Seni untuk seni, art for art. Seni untuk seni. Artinya seni maunya tidak bisa dibatasi dengan apapun, bisa sekarang PDW. Demikian juga ini ya, ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan. Jadi tidak perlu dihubung-hubungkan dengan nilai-nilai.
Pokoknya selama itu ilmiah ya, maka harus dihormati, harus di. Nah ini yang terjadi, sehingga ya disertasi karya ilmiah yang isinya melanggar aturan Allah sampai bisa diuji, dan yang bersangkutan dinyatakan lulus cum laude. Nah ini sudah gila. Oleh karena itu para ikhwan, ya kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kemuliaan itu salah satu penentunya adalah dua faktor kebanyakan. Pertama faktor iman, yang kedua faktor ilmu. Jadi Allah mengangkat derajatnya orang yang punya ilmu karena ilmunya. Allah mengangkat derajat orang beriman karena imannya. Sehingga yang ada di masyarakat, kelompok masyarakat ini ada 4 macam. Ada orang yang tidak punya ilmu, tidak punya iman. Nah ini ya sampah masyarakat. Cuma orang yang seperti ini tidak begitu berbahaya. Kenapa? Dirinya saja yang celaka, tidak mencelakai orang lain. Golongan kedua adalah mereka yang punya ilmu tapi tidak punya iman. Nah, ini lebih dari sampah masyarakat. Kalau sampah masyarakat disapu selesai. Kalau ini menjadi genderuwo di masyarakat. Dengan ilmunya berkedok ilmiah bikin macam-macam masalah. Ya seperti dosen di UIN ini yang ambil doktoral, ya, judul makalahnya, ya, judul disertasinya halal perkawinan di luar nikah. Dengan istilah milkul yamin. Setelah ditelisik ternyata yang dijadikan rujukan adalah karya-karyanya insinyur sipil. Jadi insinyur bangunan di Syria bikin kitab tentang hukum Islam, kemudian disebarkan pendapatnya yang menyimpang itu. Yang lucu, yang neliti di Indonesia adalah seorang guru agama yang notabene dosen di universitas. Jadi dosen universitas Islam mempelajari pendapatnya insinyur bangunan tentang Islam. Nah ini dunia terbalik. Andaikan benar pendapatnya tidak apa-apa. Pendapatnya ini bukan hanya tidak benar, pendapatnya berbahaya. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, kondisi akhir zaman yang harus kita perhatikan, harus kita hati-hati menyikapinya. Kemudian yang kedua, ya, fakta sekarang yang viral, ya, dengan adanya film terbitnya sebentar lagi ada film The Santri. Kemudian direkomendasi oleh PBNU. Akhirnya masyarakat bertengkar. Jadi lepas dari pro kontranya, yang jelas gara-gara masalah ini masyarakat bertengkar. Termasuk juga para kiai, para ulama bertengkar. Sehingga ya ditinjau dari segi maslahat, yang jelas mudarat belum terbit filmnya, mudaratnya sudah terbit duluan. Itu. Padahal dalam kaidah fikih itu mengambil memperhatikan, ya, mengambil menjaga agar supaya tidak terjadi kerusakan, itu wajib didahulukan daripada mengambil manfaat.
Jadi jalbul darbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari kerusakan ini diutamakan, didahulukan daripada kita mendapatkan kebaikan. Jadi dapat kebaikan, tapi di situ ada daruratnya. Lebih baik terhindar dari darurat walaupun tidak ada kebaikan. Harus didahulukan. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi dan juga ya seperti film, apa sih manfaatnya? Kemudian ada yang ngomong juga, kok kalau NU yang menerbitkan, PBNU yang berkomentar semuanya pada nyinyir. Sementara kalau bukan NU yang ngeluarin, kok diem-diem aja, kan gitu kan? Ada yang ngomong kan gitu. Ya kalau ada dangdutan di diskotik, apa perlu dikomentarin? Kalau ada dangdutan di diskotik perlu dikomentarin mana? Tapi kalau ada dangdutan di masjid, itu. Ada dangdutan di pesantren perlu dikomentarin mana? Pesantren maulid pakai dangdutan, ya wajib dikomentarin, itu udah benar. Kalau di lapangan dangdutan sampai teler, sampai bacok-bacokan, sudah urusan mereka. Minum-minuman keras sudah urusan mereka. Memang sudah kayak gitu. Dan itu memang sudah mulai zaman dulu. Pemerintah kalau ada kayak gitu difasilitasin. Kalau ada pengajian ditanya izinnya, ditanya ini, macam-macamnya, radikal apa tidak. Coba kalau ada dangdutan, ada minuman keras ya, radikal apa enggak? Coba minum minuman keras, radikal apa enggak? Hah? Enggak, yang benar radikal apa enggak? Ini kejelekannya kejelekan radikal. Sampai tawuran, radikal apa enggak? Tapi kok tidak ada yang bilang radikal dengan mereka. Begitu kita diajak pada agama yang benar, yang lurus, radikal. Terus aja kalau saya sudah dengar kata radikal ini, ya muntah saya. Kenapa? Yang ngomong orang Islam, yang dinyinyirin orang Islam. Itu langsung capnya radikal. Ujung-ujungnya mempertahankan gaji, takut dipecat. Ini para ikhwan akhir zaman. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, kita dijaga. Itu. Saya sebenarnya menahan diri mau ngomong apa, tapi ini kalau tidak diomongkan, banyak umat Islam jadi korban. Sekarang masalah toleransi, seakan-akan toleransi itu kita harus jaga gereja. Kalau tidak jaga gereja, tidak toleransi. Ini sekarang seakan-akan toleransi harus bawa tumpeng ke dalam gereja. Kalau tidak bawa tumpeng tidak toleran. Itu apa seperti itu? Sudah jelas di Quran. Untuk toleransi cukup lakum dinukum. Sudah masing-masing. Ini harus semua dicampur aduk. Akhirnya Islamnya tidak ketemu, kafirnya juga tidak ketemu. Akhirnya gaduh-gaduh. Kalau tidak ikut dianggap wah. Bahkan dianggap tidak NU kalau tidak jaga gereja. Dianggap tidak NU kalau tidak itu, tidak dukung yang munafik-munafik itu dianggap tidak NU. Memangnya NU kayak gitu. Nah, ini juga para ikhwan rahimakumullah. Kondisi akhir zaman ketika kita pegang teguh ya. Jadi kita ini keluarga besar NU. Dan ya kita dalam ubudiyah, dalam ibadah kita ya sistem NU yang kita pakai. Termasuk dalam bergaul dengan siapapun.
Saya sejak masih SD, SMP, SMA, kuliah, ya teman-teman yang beragama lain macam-macam ada. Yang agama Hindu ada, yang Kristen ada, Katolik ada, dan mulai dulu kita tidak ada masalah. Lalu sekarang ini harus kita diadu domba sesama Muslim gara-gara untuk menyikapi mereka. Oleh karena itu, ayo kita berpikir dengan kerangka Quran. Kenapa? Mohon maaf, walaupun kiai kalau tidak benar tidak boleh diikuti. Jangankan kiai. Ini kita dalam Thariqah Tijani. Guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau sejak umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 16 tahun sudah mufti. Jadi bisa berfatwa. Kemudian ketika beliau umur 46 tahun yaqdah dengan Rasulullah. Umur 50 tahun sempurna thariqahnya. Umur 62 tahun dia sempurna pangkatnya sebagai Al-Qutbul Maktub. Jadi kurang apa beliau ini? Jadi bukan hanya tahu hafal bacaannya Quran, beliau tahu dengan tafsirnya Al-Quran. Bahkan beliau super tahu dengan asrarul Quran, tahu dengan anwarul Quran. Demikian juga tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu bukan hanya tahu tentang ilmu agama, tapi dia juga sudah mendapatkan jaminan dari Allah melalui Rasulullah dengan dasar hukum lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi para aulia busyra, berita gembira. Apa? Anta minal aminin, kata Nabi kepada Syekh. Kamu tergolong orang-orang yang aman dari ancaman siksa Allah. Busra berikutnya, dan kita semoga masuk ke dalam hal tersebut. Waman habbaka minal amin. Orang-orang yang senang dengan kamu tergolong orang-orang yang aman. Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu yang sudah dapat jaminan aman untuk dunia dan akhirat. Orang yang ikut dia dijamin aman oleh Rasulullah dunia dan akhirat. Beliau masih menyatakan, idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizanis syar'. Fama wafaqa fahudhu, fama khalafa fatraku. Kalau kamu dengar sesuatu dari aku, kata Syekh Tijani, fazinu, maka timbanglah apa yang aku katakan itu bimizan syar', dengan timbangan syariat. Bagaimana? Apa sesuai dengan Al-Quran, apa sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama wafaqa fawdu, yang cocok dengan Quran dan Sunnah ambil. Fama khalafa fatraku, yang tidak cocok jangan. Ini orang yang martabat kewaliannya sudah tidak ada pangkat lagi di atasnya, masih seperti itu. Bagaimana kalau tidak punya, hanya pintar, hafal Quran, hafal hadis, banyak menelaah kitab-kitab, tapi tidak pernah ketemu Nabi dan tidak pernah dapat jaminan dari Nabi. Apanya yang mau diandalkan? Sekali lagi, ya walaupun kitabnya segudang hafal semua, kalau belum dapat jaminan dari Nabi, maka ya sama saja nilainya dengan kita. Sehingga ulama kalau berbicara sesuatu yang menyimpang, tidak wajib kita ikuti, bahkan wajib dihindari. Sekarang
Contohnya menghalalkan perzinahan. Kira-kira ada enggak yang mau ikut pendapat itu? Ya kalau ikut memang lonte, kalau perempuan atau germo itu cocok itu untuk germo sama lonte. Jadi janganlah karena dokter yang bicara, dokter YAIN. Silahkan dokter. Mending kita tidak ikut pendapat dokter tapi benar. Ini para ikhwan rahimakumullah, hati-hati. Oleh karena itu, thariqah Tijani asasnya 3 macam. Dzikrun wa mudzakaratun wa wa'lakum. Jadi kita ini sekarang mudzakarah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita harus bersabar di akhir zaman. Dikucil-kucilin, diteriakin radikal, macam-macam biarin. Mending radikal daripada apa namanya? Kayak yang begituan itu. Terserah. Yang penting kita ini satu, menjalani agama dengan sebenar-benarnya, dan kita tidak ganggu orang lain karena kita menjalankan ibadah. Oleh karena itu pun juga ya, ayo kita belajar akhlak dan juga belajar ilmu fikih yang benar. Karena ada orang ya, karena tanpa didasari ilmu, mentang-mentang ibadah, kemudian tidak mikir maslahat dengan sekelilingnya. Contoh, ketika ya, kita pakai toa kan, keluar suara sampai jauh, ada yang merasa terganggu sampai kepada kita cabut. Kenapa? Ya, kita ibadah kepada Allah bukan untuk didengerin orang. Jadi kalau kita memaksakan karena kita mentang-mentang ibadah, kemudian orang lain, oh itu kan tidur dok, malam-malam jam 12 dihidupin pengeras suara pakai toa, zikir, dan tidak benar. Jadi orang beribadah itu tidak harus ganggu orang. Mau khataman Quran semalam 30 juz selesai, silakan, tapi jangan ganggu tetangga. Ya karena ibadah itu adalah ibadah. Jangan sampai ibadah mengganggu tetangga. Kalau ada komplain, selama itu benar, tidak ada masalah. Kita tidak usah pakai gengsi-gengsian. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi dalam ya seperti ya fi ahkam masajid di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi hukumnya kita berada di masjid. Orang baca Quran di masjid, ya, baca Quran. Hukumnya baca Quran aslinya gimana? Hukum baca Quran aslinya apa? Sunnah. Orang yang baca Quran dapat pahala. Baca di masjid afdol, karena di samping pahala baca Quran dapat pahala i'tikaf di masjid. Kemudian ketika baca Quran ada orang sholat, kita tetap baca kenceng sampai orang sholat tadi terganggu sholatnya, tidak dapat pahala, dosa. Kita di masjid, ya. Kita ada di masjid, kemudian ya di sekitar masjid itu kan ada orang yang bukan Islam, apalagi di kota. Kemudian ya sampai malam kita tadarus pakai speaker. Jangankan yang non muslim, yang muslim pun juga ingin tidur nyenyak karena seharian sudah kerja lelah, ingin istirahat. Ya, jangan mentang-mentang karena kita baca Quran kemudian orang tidak bisa tidur. Tidak dibenarkan seperti itu.
Demikian juga ya, dalam bermasyarakat, jangan mentang-mentang karena sudah doktor kemudian ingin punya ide ini ya bikin macam-macam, tidak dibenarkan. Bahkan berani saya katakan, doktor yang mengatakan, termasuk yang uji, yang meluluskan, termasuk guru pembimbingnya yang mempromosikan, dan yang bersangkutan yang mengatakan halal hubungan di luar nikah itu aslinya sudah keluar dari Islam. Itu. Jadi mereka sudah keluar dari Islam. Kenapa? Sudah jelas ijma yang namanya perzinahan itu haram dan dosa gede. Bukan dosa kecil, dosa besar. Menghalalkan barang haram kafir. Mengharamkan barang halal juga kafir. Jadi kalau sudah hukum sudah jelas, Quran hadisnya sudah jelas, ulama ijma dengan hal tersebut, kemudian dirubah, itu adalah ya pengkhianatan terhadap hukum. Dan kita sebagai umat Islam ya tidak boleh menoleh condong dengan pendapat-pendapat seperti itu. Kita jauh. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena apa? Mereka itu setan. Bahkan lebih bahaya dari iblis. Kenapa? Ya kalau dangdutan sudah jelas, orang minum minuman keras sudah jelas. Tapi kalau berbaju ustadz, berbaju dosen agama Islam, kemudian nyeleneh-nyeleneh menghalalkan LGBT, ada kan? Dosen, doktor, dan seorang muslim. Sekarang menghalalkan perzinahan, jelas. Mau dibilang liberal kayak yang jelas kafir. Kemudian yang kedua seperti the santri, yang sekarang umat Islam sudah ini terpecah gara itu. Jadi memang kalau sudah berbicara hukum fikih, ikhtilaf itu ada. Tapi kita kembali kepada pokok masalah. Jadi satu yang membuat skenario ya, jadi namanya sutradara itu adalah membuat ya alur ceritanya bagaimana dia yang bikin, kemudian memilih orang-orangnya, dialah yang berkompeten. Selanjutnya mengarahkan tukang syutingnya, editingnya, semua dia yang mengarahkan. Dan dia bukan Islam, dia seorang Kristen apa Katolik dia? Kristen ya? Intinya non-muslim, bukan Islam. Intinya orang kafir. Pertanyaannya, mungkinkah orang kafir berjuang untuk memajukan Islam? Tidak. Kalau percaya dengan orang kafir akan memajukan Islam, kira-kira, dan juga malah mengingkari orang Islam yang menentang orang kafir, mana yang benar? Ini kita lepas dari organisasinya, lepas urusan dengan apapun, kita kembali kepada pokok persoalan. Dan orang Muslim yang kuat punya misi di hatinya untuk menyebarkan Islam. Dan orang Kristen yang benar, ya Kristen yang benar menurut Kristen wajib punya misi mengkristenkan sebanyak-banyaknya orang lain. Orang Buddha yang bagus, yang baik menurut Buddha adalah pejuang-pejuang yang setiap hari sukarela berdakwah untuk memperbanyak umat Buddha. Wajar. Kalau ada orang di luar Islam memperjuangkan Islam, kemajuan Islam, lah itu yang
tidak wajar dan perlu dipertanyakan. Ini aja dulu. Jadi siapa? Memang juga ada pendapat hudil dhahab walau kharaja min farjil kalb. Ambil kalau emas walaupun keluar dari walau kharaja min duburil kalb, walaupun keluar dari apa? Dari itu apa namanya? Ya. Ambil kalau emas walaupun keluar dari duburnya anjing. Kalau emas diambil, memang benar. Akan tetapi dalam urusan agama tidak bisa seperti itu. Secara hukum, ya, secara hukum, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu secara hukum najis. Bukan hanya najis kulitnya, najis hatinya. Sehingga kita berteman dengan mereka hati-hati. Muamalah dengan mereka oke, dalam berdagang selesai. Lebih dari itu tidak dibenarkan. Lah ini bikin sesuatu yang mengatasnamakan lembaga Islam yang sangat fundamental yang disebut dengan pesantren. Nah ini. Kemudian dia bikin sesuai imajinasinya. Ada santri, laki perempuan, jalan apa? Campur baur. Pesantren apa yang kayak gitu? Tidak ada ceritanya santri laki perempuan campur baur jadi satu, nggak ada. Kok ada pesantren seperti itu? Ya pesantren amburadul. Yang pertama, apa tidak ada orang pacaran di pesantren? Ya tetap yang namanya orang jatuh cinta itu fitrah manusia. Akan tetapi tidak ada satu pesantren pun yang benar itu pesantren mentolerir santrinya berpacaran berdua-duaan. Tidak ada. Nah ini ceritanya pas berdua. Ini aja. Kemudian, lo kenapa? Kan itu sebelumnya sudah ada film-film ayat-ayat cinta dan sebagainya. Kan begitu. Kenapa kok tidak diprotes? Mereka memproduksi tidak mengatasnamakan lembaga Islam. Jadi sekali lagi mereka memproduksi tidak atas nama lembaga Islam. Itu dalam kehidupan sebenarnya tentang mahasiswa di luar negeri. Dan ceritanya kalau ayat-ayat cinta menikah, bukan pacaran. Jadi ini jadi banyak permasalahannya yang harus kita sikapi. Lalu bagaimana ini yang merekomendasi adalah ulama? Kan gitu kan? Jadi dalam Islam kaidah pertama yang harus kita perhatikan, perintah Allah dalam Al-Quran, atiullah, taatlah kamu dengan hukum Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kamu dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasul. Jadi untuk Allah dan Rasul diawali dengan kalimat ati'u, taatlah kalian. Adapun ulil amr tidak ada ati'u, cukup wa ataf. Wa ulil amr, tidak ada wa ati'un. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr, tidak ada wa ati'u lagi. Di antara maksud dari ayat ini, untuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita tidak perlu berpikir
Ketika Allah menyatakan A, maka A yang harus kita lakukan. Ketika Rasulnya menyatakan A, maka A itulah. Kenapa? Rasulullah tidak pernah berkhianat kepada Allah, dan Rasulullah maksum, dijaga oleh Allah dari perkara yang keliru, dijaga dari maksiat. Adapun ulil amr ini bisa pemerintah, bisa juga ulama, bagian dari ulil amr. Termasuk juga muqaddam, itu ulil amr. Termasuk Sayyidina Syekh radhiyallahu an ulil amr. Itu. Jadi orang yang mendapatkan tugas ngurusin urusan kita. Jadi ulil amr. Untuk ulil amr cukup mu'akkaf dan ulil amr minkum, para pemimpin kalian. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan para pemimpin kalian. Tapi tidak ada kata taat, artinya ketaatan kepada pemimpin itu dibenarkan jika yang dilakukan dan dianjurkan sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Kalau tidak sesuai, tidak boleh. Makanya saya menyatakan, idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizan syar' fama wafaqa fawdu fama khalafa faqra. Jadi Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu menyerukan kepada kita wajib taat dengan beliau kalau apa yang disampaikan beliau sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak boleh. Kalau Syekh Tijani aja ngomong begitu, bagaimana muqaddam? Kalau Ikhwan Tijani, yang pertama harus diikuti muqaddamnya, karena itulah yang paling dekat. Dan jika muqaddamnya tidak sesuai dengan Sayyidi Syekh, maka tinggalkan muqaddam itu, ikutlah apa yang ditentukan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu. Ini Ikhwan Tijani. Di luar ini Ikhwan Tijani, kalau ada pendapat-pendapat orang lain yang bertentangan dengan pendapatnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, ini kita harus tentang. Contohnya Ikhwan Tijani yang marah-marah kepada yang memberitahu rokok haram. Kenapa? Yang menyatakan Syekh Tijani. Kalau kita memang Tijani, itulah. Jadi bukan pendapat saya. Ini fatwanya Syekh Tijani. Kalau mau Tijani, itu ikuti Syekh Tijani. Kalau ada muqaddam ngomong, kemudian dia ngomong, oh katanya Kiai A, tidak apa-apa. Katanya Kiai B halal atau makruh saja. Kemudian, oh katanya maaf juga ada yang ngomong, katanya NU nggak apa-apa. Ya sudah, tidak usah ikuti Tijani kalau begitu. Kenapa? Syarat kita diterima al-i'tiqad. Syarat utama dalam kita diterima oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu sebagai Ikhwan Tijani adalah al-i'tiqad, yakin. Yakin dengan apa? Anna Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu al-qutbul maktub, wali dengan pangkat qutbul maktub. Apa qutbul maktub? Dia tidak berbicara kecuali Rasulullah ridha dengan dia. Dia lisannya mutarjimun Nabi, yang diucapkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah diinstal di hatinya, keluar pada lisannya. Itu al-qutbul maktub. Bukan pendapat pribadinya, tapi dari Rasulullah secara langsung. Bukan pendapat hasilnya banyak kitab. Bukan pendapat hasilnya musyawarah, tapi pendapat yang mengalir dari lautan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngalir dari lautannya Rasulullah ilmu faidah, ya. Faidah ini banjir ilmu. Ya. Ngalir kepada hati beliau di telaga Sayyidi Syekh, maka ngalir kepada sungai-sungai besar dari muridnya. Dan di antara fatwanya Syekh, rokok haram. Dan kalau mau Tijani
nentang ini berarti nentang sedisnya. Ya menurut para masyayikh, jika nentang pendapat ini berarti nentang syekh dan batal thariqahnya. Jadi bukan rokok tidak membatalkan thariqah. Ya sekali lagi, rokok tidak membatalkan thariqah. Anda ngerokok sepanjang siang, sepanjang malam habis 10 bungkus, thariqah Anda tidak batal. Selama Anda melaksanakan kewajiban thariqah. Ya. Tapi ketika Anda tidak merokok, tapi nentang fatwanya Sayyidi Syekh, berarti Anda nentang Sayyidi Syekh. Bukan masalah rokoknya, penentangannya. Berarti kalau nentang tidak i'tiqad, namanya intiqad. Jadi i'tiqad syarat pertama, syarat kedua adamul intiqad. Tidak boleh nentang. Kita harus tunduk, tidak boleh ada penentangan. Kenapa? Kita berada dalam ranah tarbiyah. Kalau ada di ranah fikih, kita andaikan juga masih bertanya sampai pada debat dikit-dikit itu masih pada ya diperbolehkan selama itu dengan ihsan, dengan kebaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah masih dibenarkan kalau memang di situ ada hal-hal yang perlu dipermasalahkan. Akan tetapi masuk ke ranah tarbiyah, murid tidak boleh tanya. Jangankan nentang, tanya saja 3 kali bertanya. Nabi Musa nentang Khidir 3 kali. Bilang, loh kok orang tidak punya dosa dibunuh? Kan ini perbuatan mungkar, kata Nabi Musa. Kata Khidir, Musa, perjanjian kita apa? Aku kan sudah bilang kamu tidak akan sabar menjadi murid saya. Minta maaf, dimaafin, boleh ikut lagi. Ikut dapat tumpangan kapal, dirusak kapalnya, hampir tenggelam. Akhirnya Nabi Musa berteriak lagi, gimana ini? Ini kita dapat gratisan kok malah dirusak. Apa kata Khidir? 2 kali kamu nentang saya. Padahal jelas yang dilakukan penentangan Nabi Musa perkara benar. Dan dohirnya yang dilakukan Al-Khidir adalah perkara yang mungkar, perkara yang salah. Yang terakhir, pekerjaan benar memperbaiki rumah tanpa ongkos, sementara dia butuh uang. Ya. Tidak nentang, tidak tanya, tapi gerundel. Itu. Apa yang terjadi? Dipecat hadza firaqu baini wa bain. 3 kali penentangan, dipecat. Ini ranah tasawuf, ini ranah tarbiyah. Jadi kalau Anda nentang Sayyidi Syekh, dipecat sama saya. Bukan saya yang pecat. Saya tak punya kuasa apa-apa. Jangankan kepada orang lain. Ikhwan yang saya baiat, ketika ada ikhwan baiat melalui saya tidak punya hak untuk mencat ikhwan itu dari Tijani. Kalau memang dia tidak bisa dipecat. Jadi muqaddam tidak bisa mencat ikhwan. Yang bisa mencat ikhwan itu kelakuan ikhwan sendiri, ninggalin wirid. Jadi wiridnya tidak dikerjakan berturut-turut, batal thariqahnya. Yang kedua, ngambil wirid thariqah lain. Jadi ada Habib pengajian ngasih amalan thariqah, diambil, diijazakan langsung qabil itu, langsung batal thariqahnya. Yang ketiga, ziarah wali. Ini yang langsung membatalkan thariqah. Jadi walaupun muqaddamnya tidak mengatakan tidak batal, walaupun muqaddamnya mengatakan tidak apa-apa, tapi hukum yang telah berbicara memadukan 2 thariqah Tijani dengan yang lain,
maka batal dijadinya. Berlaku pada siapapun. Jadi berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, hati-hati. Jadi berkenaan dengan masalah desantri dan sebagainya, biarin sudah mau dibilang desantri atau de kiai atau de siapa, ya kalau tidak benar kita tidak perlu ikut. Dan kita juga tidak perlu terlalu ini bikin heboh. Kenapa? Kalau dibikin heboh tambah ini, tambah ramai, tambah terkenal. Biarin aja berlaku. Dan kita tidak perlu mencaci maki. Sudah, biarin aja. Kita doain moga-moga mereka ini diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang hidup. Orang hidup ada kalanya keliru. Ketika kita menghadapi orang keliru, jangan terlalu dinyinyirin, tapi kita doain. Tapi yang penting juga kita ngingetin. Jadi jangan benci, tapi ngingetin dengan mereka. Ini yang masalah desantri. Masalah apa lagi ini yang Quran ini? Itu banyak sekali kondisi sekarang yang mengatasnamakan Islam dan bikin umat tercabik-cabik. Oleh karena itu saya serukan kepada ikhwan, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kayak gitu, ya, agar supaya tidak terjadi macam pendapat di zawiyah ini, jangan tanya ke orang luar, inbox ke saya. Termasuk juga persiapan kita untuk berangkat ke Brebes ini enaknya gimana, silakan dibahas. Ya, mau pakai rombongan atau gimana, ya. Salah satu usul dari saya dan uminya, ya, jangan charter bis, jangan, karena terlalu mahal. Terus bagaimana? Ya, ambil satu rate dari sini, berangkat hari apa? Ya, Jumat pagi misalnya berangkat dari sini, kemudian sampai di Brebes. Ya, di situ kan sudah ada ikhwan yang orang sana, persiapkan tempat untuk kita. Kemudian ya di sana. Jadi kalau sudah ada tempat kumpul kita, tempat nginepnya untuk ikhwan, tinggal nanti ya bisnya sampai di situ, lepas sudah. Nah, hari Ahad janjian juga dengan bisnya, ya, di perusahaan yang sama, di charter ke Jakarta. Ini usul dari saya dan uminya kayak gitu. Kenapa? Kalau pakai motor memang jauh lebih murah. Tapi yang perlu dipertimbangkan, ya, resiko perjalanan jauh, kemudian lelahnya dan lain sebagainya, sehingga dari segi keamanan dan kenyamanan, insya Allah pakai bis itu lebih baik. Kalau ke Brebes bis eksekutif itu berapa? Berapa, Tim? Kalau bis dari Jakarta ke Brebes berapa? Ya, mahal-mahalnya 90. Iya, 80, anggap sudah 100. Ya, jadi itu kalau charter bisa kurang dari 100 nanti. Bisa kurang dari 89, bisa kurang nanti. Dan juga ya bisa diisi lebih. Ya, yang penting ada kursi tambahannya kan. Intinya seperti itu, ya silakan dimusyawarahkan. Karena sudah tinggal sebulan ini. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ya ini yang pertama yang ingin saya tekankan. Kemudian ya kita ini memang penting juga saling mengingatkan, akan tetapi jangan sampai kita mengorbankan diri kita masing-masing. Kenapa? Ya, kita oleh Allah disuruh menjaga diri kita sendiri. Ku anfusakum. Setelah mampu diri sendiri baru wa ahlikum. Ya, ahli ini ya bisa ya saudara serumah, bapak, ibu, saudara kandung dan sebagainya, termasuk tetangga kita,
baik punya hubungan famili atau tidak, ya termasuk seperti saya mengingatkan ikhwan ini bagian ahli wa ahlikum. Dan nanti kita di akhirat ditanya oleh Allah tanggung jawab pribadi kita, dan kita tidak ditanya tentang perbuatan orang lain. Oleh karena itu ayo urusi diri kita dulu, perbaiki sebelum kita ngurus orang lain. Orang lain kalau mau ahlan wa sahlan, kalau tidak ya sudah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Sudah, nafsi-nafsi. Dengan orang kafir kita toleran, dengan lakum dinukum. Dengan sesama muslim yang tidak sependapat kita tetap harus toleran juga dengan kalimat lana a'maluna. Ini urusan saya. Lakum a'malukum, dan untuk urusan kamu, pekerjaan kamu, urusi sendiri. Ya, kalau kita sudah tidak bisa bermusyawarah, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Tidak perlu berlebihan sampai saling jotos dan lain sebagainya. Baik para ikhwan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Iwan yang uncau itu kalau setiap ijma walifat ba'da subuh sama ba'da maghrib. Nah, kalau ba'da maghrib setelah jamaah yang pertama selesai, yang jamaah yang banyak itu kadang-kadang ada 1-2 musafir sholat selesai, ada yang sholat lagi. Nah, kita dalam keadaan walifat itu gimana, Bang? Takutnya mengganggu. Jadi bagaimana hukumnya watifah di masjid? Kan gitu. Padahal masjid bukan zawiyah, maka pentingnya kita punya zawiyah di situ. Karena hukum zawiyah dengan hukum masjid berbeda. Jadi kalau kita di masjid baca Quran rame sampai ganggu orang sholat, hukumnya haram. Itu. Apalagi orang sholat itu sholat wajib. Di situ memang ya, karena masjidnya bukan punya kita kan. Ini masalahnya. Sehingga kalau seperti itu dipelankan suaranya. Karena watifah tidak harus kencang. Tapi kalau di tempat sendiri, jadi sholat isya-nya urusan kita juga. Jadi habis maghrib watifah, habis watifah masih baca yang lain sampai isya-nya jam 8 baru isya dan sebagainya. Ya kalau di zawiyah ada masalah. Tapi kalau di masjid bermasalah. Kenapa? Masjid punya orang banyak. Tuh. Dan kita perlu tempat sendiri, itu perlu. Atau ya kalau seperti itu mojok bacanya dan jangan keras sehingga tidak ganggu orang sholat. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Monggo. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya. Pak, bagaimana misalnya ikhwan meninggalkan diri, tapi karena malas misalnya berapa hari cuman tidak niat akan mau dikosok, itu bagaimana? Apa termasuk keluar? Bagaimana hukumnya ikhwan meninggalkan wirid karena kondisi sulit? Dan dia tidak dalam arti meninggalkan wirid, tidak niat meninggalkan. Jadi ada niat untuk mengqadha, tidak batal thariqahnya. Tapi meninggalkan wirid 1 kali karena dan dia merasa tidak wajib wiridan, batal sudah thariqah. Jadi itu hukumnya makanya ya, di antara yang membatalkan thariqah adalah tarkul aurat, meninggalkan wirid. Tarkan kulliyan, ya, dengan meninggalkan secara menyeluruh dalam arti itu tadi tidak wiridan dan tidak merasa wajib dan tidak ada niatan untuk
mengkodok. Jika seperti itu cara meninggalkannya, maka sekali ditinggalkan, sekali itu langsung sudah putus. Itu. Tapi kalau meninggalkan beberapa kali karena kondisi yang sangat sulit sehingga tidak sempat wirid, bahkan orang sakit keras tidak bisa wiridan, maka dia tidak wajib qadha. Jadi sakit keras sehingga sudah tidak mampu wiridan. Sholat pun ya itu dengan cara sholat yang mampu dia kerjakan. Tidak bisa berdiri sholat duduk, tidak bisa duduk tidur. Bagaimana dengan isya? Tapi kalau sudah tidak mampu lagi wirid, tidak wajib sudah wiridnya dan tidak batal thariqahnya. Ini meninggalkan wirid hukumnya seperti itu. Terus bagaimana orang yang sering meninggalkan wirid diqadha, tapi kan ada kan yang tahu kita gampangin toh nanti diqadha aja. Nah itu namanya meremehkan wirid. Meremehkan wirid ini biasanya kena afatnya nanti, kena resikonya nanti akan diberi peringatan. Ya kadang-kadang berupa musibah yang langsung dan ini itu dan sebagainya. Jadi kalau masih disenengin oleh syekh diberi peringatan. Tapi kalau syekh sudah tidak mau dengan orang itu dibuang, maka dia semakin jauh meninggalkan wirid dan meninggalkan thariqah. Ya diberi kemudahan ekonominya, diberi bisnis ini sehingga sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan urusan ekonominya, itu akhirnya lupa dengan kewajibannya. Itu orang yang dibuang oleh Syekh. Oleh karena itu kalau Anda meninggalkan wirid kemudian aman-aman saja, hati-hati, jangan-jangan Anda tergolong orang yang dibuang. Tapi kalau Anda tidak benar wiridnya, langsung ada musibahnya, berarti saya masih sayang, diingetin. Baik, jelas? Ada lagi pertanyaannya? Enggak, tadi udah sama, udah jawaban pertanyaannya pakai kayak seperti maghrib gitu. Maghrib nggak bisa nih sekarang, malam aja jam 12 gitu. Bangun malam jam 1 gitu. Udah tadi udah sama jawabannya pakai. Ya, tapi lebih bagus dikerjakan lebih awal. Kenapa? Kalau dia nanti malam aja. Tapi saya sendiri pun kalau lagi tidak fit dan benar-benar seperti kantor ini, saya tidur dulu. Kenapa? Walaupun wiridan banyak dan sampai belum dapat sekian udah ketiduran. Daripada seperti itu, ya kita istirahat. Setelah fresh, wudu, sholat, langsung wirid, itu lebih bagus. Jadi kondisional. Kan lain orang sengaja mengakhirkan wirid, tidak ada angin, tidak ada hujan, asik main HP, kemudian sampai malam baru sadar belum baca lazim. Nah ini tergolong orang yang meremehkan wirid. Tapi kalau memang benar-benar sibuk, kemudian gara-gara kesibukan itu tidak ada waktu untuk melakukan wirid, makruh karena memang sibuk, dan itu tidak terjadi tiap hari. Termasuk juga orang punya pekerjaan sehingga tidak bisa hailala dan sebagainya, itu juga tidak bisa dijadikan alasan. Oleh karena itu ya kita pun selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ya ketika mendapatkan pekerjaan yang menyulitkan ibadah, mending cari kerjaan yang lain. Kenapa? Ya, rezeki Allah yang menentukan, bukan kerjaan. Ya, sekali lagi rezeki itu ditentukan oleh Allah, bukan oleh pekerjaan. Cuma memang syaratnya kita dapat rezeki kalau kita berada di makom ikhtiar harus kerja. Itu ya, kerja, yang penting kerja. Nah, kalau kerjaan kita mempersulit ya, ibadah kita, ya cari yang memudahkan kita untuk. Kenapa? Ya sebentar lagi kan yang perlu kita sadar. Cuma ini kalau Allah yang menyatakan, Quran yang menyatakan, kita ini enak-enakan. Tapi begitu dokter yang ngomong,
langsung dapat perhatian. Coba datang ke dokter. Ini ceritanya kejadian ini, ada temen ya dulu sudah tua, sudah almarhum orangnya. Ya, jadi ada namanya Bapak Haji Abdul Hasbullah, orang Jember. Punya temen itu ya kalau makan itu udah jago makan. Penyakitnya banyak. Karena dia banyak duit selalu datang ke dokter. Sampai dokternya sendiri bosan ngobatin. Kenapa? Ya udah pernah taat dengan anjuran dokter, yang penting minum obat, habis itu udah makan enggak karu-karuan. Begitu dokter ini sudah pada titik bosannya, ngomong, Pak Haji gini aja deh, tapi kita kasih obat sampai diminum. Jadi obat ini ya menurut analisa saya umur sampean 3 bulan lagi. Kenapa Pak Dokter? Ya 3 bulan lagi mati. Memang dokter sampai itu kan karena dilanggar terus sarannya. 3 bulan mati sampean. Benar dok? Ya menurut analisa kedokteran begitu. Pertama mati hidup Tuhan, tapi analisa kedokteran nggak gitu. Begitu dia dibilang divonis mati 3 bulan lagi, langsung berubah cara hidupnya. Hati-hati dengan ini, olahraga dan sebagainya. Saran yang kapan dulu tidak pernah ditepati. Sampai 3 bulan ternyata tambah bugar. Dengan bangga datang ke dokter. Jadi begitu ketemu dokter, dokternya senyum-senyum. Dia ya si orang ini, Pak Haji ini ya datang dengan memamerkan, saya kok belum mati, padahal kamu sudah bilang akan mati. Ketika akhirnya dokter ketawa. Kok ketawa Pak Dokter? Iya, sampean kalau udah dibilang gitu udah olahraga dah ini. Mulai dulu sampean berobat siang malam sampai saya bosan kasih obat ke sampean. Ya, jadi ternyata vonis mati itu mujarab. Obat mujarab bagi sampean. Artinya ketika dokter mengatakan kamu akan mati, kita pasti siap-siap. Tapi Quran menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya jadi bacaan, hanya jadi bahasan. Jadi kita ini sudah divonis dan tidak ditentukan kapan vonisnya. Dan Allah menyatakan kullu nafsin, setiap orang yang bernafas. Kita kan bernafas kan? Setiap orang yang makhluk yang hidup dha'iqatul maut, pasti mati, mengalami kematian. Cuma waktunya yang disembunyikan. Karena disembunyikan kita lalai. Sehingga kegiatan sehari-hari adalah kegiatan yang hanya untuk kepentingan kita hidup yang kurang lebih hanya 60 tahun. Kalau sampai ya, ada yang lebih tapi tidak banyak. 70 tahun sekarang sudah tidak karu-karuan. Kalau dulu 70 tahun ke 80 masih badannya keker. Kalau sekarang sudah lewat 60 sudah terasa sekali. Saya belum 60 aja sudah tidak karu-karuan rasanya. Kenapa ya kondisi akhir zaman yang orang sekarang ini malas gerak? Itu diantaranya. Intinya para ikhwan rahimakumullah, ketika Allah yang memberikan vonis kita tidak perhatian. Tapi kalau dokter yang memvonis kita sangat perhatian. Yang pertama, yang kedua, ya, dengan kehidupan setelah mati. Yang banyak kita mikir besok makan apa. Kan itu kan? Kalau sekarang tidak dapat uang, besok makan apa? Mata guru namin ba'di. Yang dipikir dengan anak-anak kita, siang malam cari duit untuk menyekolahkan anak, takut tidak makan. Sampai lupa dengan diri sendiri dan anak kita, ya dibiarkan tidak sholat, dibiarkan buta dengan pengetahuan tentang Tuhannya.
dibiarkan tidak tahu dan tidak cinta kepada Nabi yang kelak bisa memberikan syafaat kepadanya. Ini kondisi kita. Dan macam-macam yang dibutuhkan sementara kehidupan setelah mati. Pertama, sebelum kiamat kita ada di ruang tunggu di alam kubur. Jadi alam kubur itu ruang tunggu seperti kita mau naik pesawat. Setelah check in, jadi check in itu ya kita mati. Setelah check in kita masuk ke ruang tunggu. Baru setelah nunggu terkumpul semua sampai dengan jam yang telah ditentukan, boarding. Ya, boarding itulah kiamat. Setelah boarding, masuk ke dalam pesawat, baru take off pesawatnya. Nah, ketika kita boarding ini banyak pertanyaan, ditanya paspornya. Kalau lokal KTP aslinya. Dilihat barang bawaannya. Dilihat berat tidaknya. Kalau berat harus bayar bagasi tambahan. Yang kalau dihitung-hitung bisa lebih mahal daripada harga tiket pada orangnya. Ada ya, saya pernah waktu ke Dhaka, bayar tiket untuk saya waktu itu hanya berapa, sedangkan biaya kelebihan bagasinya itu ternyata lebih besar daripada bayar tiketnya. Inilah kondisi. Dan itu di mahsyar, di situ ada penunggu waktu nunggu yang sangat lama. Di kuburan kita sudah nunggu, pindah ke mahsyar pun juga harus nunggu sampai ada syafaatul uzma dari Rasulullah secara umum dan cepat ditegakkannya hisab, perhitungan amal. Setelah perhitungan amal dihitung, ditimbang, ketahuan nanti siapa yang akan masuk surga dan akan masuk neraka. Itu pun bukan langsung melalui sirat. Inilah penerbangan. Jadi take off-nya di mana take off itu menentukan penerbangan. Yang banyak kecelakaan pesawat itu ketika take off atau ketika landing. Demikian juga nanti di akhirat itu yang banyak ya, kalau orang Islam tidak masuk neraka. Yang masuk neraka itu orang kafir. Itu orang Islam tidak masuk neraka. Yang ada orang Islam jatuh. Ya, orang Islam jatuh ke dalam neraka. Tidak masuk neraka. Yang khalidina fiha abada itu orang kafir. Yang mana orang kafir masuk lewat pintunya. Ada pintu neraka yang jumlahnya berapa? 9 apa 7 gitu. Pintu neraka masing-masing punya pintu. Itu orang kafir masuk melalui pintunya. Orang Islam lewat di atasnya. Itu kan bedanya itu. Tidak masuk neraka. Jadi kan ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jadi neraka ini bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kalau sekarang kan ada batu bara. Nanti di akhirat bahan bakar neraka batu bara akhirat. Lebih panas daripada batu bara. Plus yang lebih membuat neraka tambah panas ketika orang-orang kafir dimasukkan. Itu. Ya, orang Islam tidak masuk neraka, lewat di atas neraka menuju surga. Ketika lewat ini ada yang tergelincir, ada yang ketika di pos jaga pertama bolong-bolong sholatnya. Gara-gara bolong-bolong sholatnya, ya mampir dulu ya, di pos pertama. Kalau sudah pos pertama ini bagus, pos berikutnya tidak segawat yang pertama.
Makanya kita sangat-sangat dianjurkan menjaga sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu sudah bagus, yang lain sudah tidak rewel melekat. Makanya pertama, apa-apa kalau pertama itu memang sangat-sangat penting. Pernikahan malam pertama, oh itu. Jadi menjadi monumen pada selanjutnya. Seorang suami kecewa pada istrinya ditentukan malam pertama. Kan gitu. Ya, kalau sudah pertama sudah mengecewakan, selanjutnya sudah hambat. Demikian juga pos pertama adalah pos sholat. Ketika ini benar, maka yang lain tidak rewel. Nah ini dipersiapkan apa enggak? Seringkali kita tidak persiapan dengan tidak terpikir. Yang dipikir besok makan apa? Jualan. Yang penting dapat hasil walaupun haram. Yang penting jualan keripik, yang penting krius-krius walaupun pakai plastik gorengnya. Kan banyak. Katanya ini orang jual gorengan, minyaknya dicampur dengan plastiknya. Akhirnya orang ya gara-gara racun yang ada di plastik itu dalam jangka panjang akhirnya ngidap macam-macam penyakit berbahaya. Ya digoreng seperti itu ya haram. Jadi jangan berpikir oh hanya dikasih plastik. Jangan bilang hanya. Famayyamal mithqala dzarratin syarran, kejelekan apapun sekecil apapun nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang memang berpikir hanya kan gitu, hanya, tapi hanya ini sangat menentukan. Oleh karena itu kita hati-hati. Jadi dalam banyak hal berhenti sejenak di pinggir jalan, hanya sebentar berhenti pinggir jalan, mobilnya berhenti. Padahal dilarang berhenti. Kenapa? Di belakangnya banyak mobil. Akhirnya macet. Hanya. Jadi hanya 5 menit, tapi yang belakang tatip-tatip. Banyak ini. Ya maaf, terutama yang omprengan, angkot berhenti. Kenapa? Berhentinya mesti di tengah. Kenapa? Takut ada angkot lain nyalip. Diberhentiin di tengah. Itu. Lah itu. Seperti kalau ketika belum dipikir dianggap tidak ada masalah. Padahal pertama menggosok, tahu gosok? Ngerampok jalannya orang. Kenapa? Yang belakang seharusnya sudah lancar, dia terhambat gara-gara yang menghalangi jalan. Gitu. Jadi perkara kecil banyak, tapi yang kecil-kecil ini sangat-sangat menentukan. Dan kita ayo hati-hati, belajar hati-hati, mohon pertolongan kepada Allah. Sekecil apapun kebaikan, semoga dalam hitungan dan menguntungkan kita. Termasuk juga sekecil apapun dosa, moga-moga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang pertanyaannya? Ya, saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih nasyhadu yang pertama, ini kan manusia hidup di alam dunia ini ada dua, manusia dan jin. Aku beneran saya tanya yang pertama dulu, kawan saya ini di muka dia mengajar jin. Jin itu mengaji Kepada dia. Karena mendapatkan ilmu dari gurunya. Pertanyaannya kalau saya lihat dia ini setiap harinya dia tidak sholat, padahal di rumahnya itu ada jin. Aku mungkinan dia ini sholat dengan jin, atau memang jin minta dia
suruh salat jamaah. Ya. Itu kira-kira diperbolehkan atau tidak? Yang kedua tadi mengenai masalah kiai-kiai yang nyeleneh ini. Sekarang kan lihat kiai banyak yang nyembah uang, sembah uang dengan sebisa-bisanya. Kalau kita nanti sesuatu saat ada kita harus menghantam dia. Yang keduanya nih, kita bersama jin untuk menumpas dia. Kira-kira menurut pendapat Yai gimana? Ya. Sebab saya lihat keadaannya ini sekarang ulama yang sekarang itu sudah menyembah jin dan sudah diinikan sama orang Yahudi untuk menghancurkan Islam tadi yang Yai bilang. Nah, kalau kita untuk berantas dia bersama dengan jin, sebab kalau kekuatan dengan militer tidak memungkinkan. Ya. Seperti dulu peristiwa ada di Mina, orang yang diinikan jin, mati macam-macam. Kebenaran saya juga hari masuk terowongan itu jin juga. Ya. Kita kerjasama gitu, gimana? Baik. Seperti zaman Nabi Sulaiman juga begitu. Iya. Gimana menurut? Baik. Jadi yang pertama tadi apa? Ngajar jin hukumnya bagaimana? Kemudian orang itu dilihat oleh kita tidak sholat. Iya. Jadi kewajiban diri kan dia ada jin juga. Iya, jadi ini ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana beliau ini, ya, Kiai Hamdan ini punya teman di Mekah yang mana diberi kelebihan bisa melihat bangsa jin dan dia ngajar jadi gurunya bangsa jin. Cuma ada keanehan, ya sering kelihatan tidak sholat bareng manusia kan itu. Ya. Bagaimana hukumnya? Kembali kepada sholat kan fardu ain. Kalau dia sholat, tidak ada masalah. Oh, bagaimana berjamaah dengan jin? Ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kalau berjamaah dengan mereka ya sholat. Jadi tidak kelihatan oleh kita. Ya, kita pun juga tidak perlu memperlihatkan sholat kita pada tetangga. Jadi dia punya urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya ketika sudah tunai selesai. Adapun sholat bareng bangsa jin pun tidak masalah. Kenapa? Jin pun kalau Islam tetap sholat. Dan di Quran dinyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya bangsa jin pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia ada di alam halus, kita di alam kasar. Ada manusia yang diberi oleh Allah kelebihan bisa masuk ke alam mereka. Kalau kita sholat di alam mereka dan sesuai dengan kaidah hukum yang benar, ya tidak masalah. Ya. Tapi kalau tidak sholat karena merasa sudah hebat, nah itu yang bermasalah. Ini yang pertama. Kemudian ya kata beliau juga pertanyaan sekarang ini banyak ya oknum-oknum mengatasnamakan ulama yang tidak benar dalam dakwahnya, tidak benar dalam hal ihwalnya dan merugikan Islam. Ya. Terus bagaimana kalau kita bekerja sama dengan bangsa jin untuk memberantas mereka? Kan gitu. Jadi pertanyaannya juga yang jadi masalah ini memberantas dengan cara bagaimana? Disihir. Nah, kalau ini tidak dibenarkan dalam Islam, menyihir orang. Itu. Kemudian bagaimana hukumnya kita kerjasama dengan bangsa jin? Ya, jin makhluk Allah yang juga dikenai syariat. Dikenai syariat Islam juga sama dengan kita. Kemudian bagaimana hukumnya kerjasama dengan bangsa jin? Ada kaidah dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Jadi kalau tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan seperti belajar mengajar boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi dan kamu tidak boleh tolong menolong dalam urusan perbuatan dosa. Wal udwan dan permusuhan. Ya.
Jadi bagaimana? Ya kita dalam masalah hal-hal kehidupan sehari-hari ini, kewajiban kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Gitu. Jadi saling menasihati dengan kebaikan dan kebenaran dan kesabaran, dan kita dalam menegakkan kebenaran jangan sampai ditegakkan dengan cara tidak benar. Jadi ingin meluruskan agar supaya aman oknum-oknum ya kiai yang tidak benar disantetin semua. Tidak benar itu. Tidak boleh kita. Terus bagaimana? Ya dia tidak benar, tanggung jawabnya dia sendiri kepada Allah. Tanggung jawab kita menyampaikan, ngasih tahu, watawasau bil haq. Itu aja. Ketika saat kita sudah menasihati, selesai. Dan tanggung jawabnya nanti kepada Allah, urusan dia. Kita tidak perlu, tidak diberi kewajiban nanggung dosanya orang lain kalau dosa itu terjadi tanpa ada hubungannya dengan kita. Tapi kalau ada hubungannya dengan kita, ya kita bisa kebahagiaan. Seperti itu. Tapi kalau tolong menolong dalam kebaikan, contohnya bangun masjid menggunakan tenaga jin, seperti Nabi Sulaiman bangun kerajaan pakai tenaga jin. Ini contohnya sudah ada, boleh. Nabi Sulaiman boleh, Nabi aja boleh, apalagi kita. Ya, kalau kita langsung gara-gara kerja sama dengan jin syirik, bagaimana Nabi murtad? Karena hukum untuk Nabi lebih ketat, lebih berat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, boleh tolong menolong, bikin masjid boleh. Itu. Yang tidak boleh kalau itu perbuatan maksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Prinsipnya seperti itu. Bagaimana Ki? Maksudnya kalau untuk kita berperang dengan dia gimana ya? Ya, tidak usah kita perangi, karena situasi bukan hukum perang. Tidak perlu kita memerangi mereka. Kenapa? Kondisinya bukan hukum perang. Sekarang ini perang pemikiran. Ya hadapi dengan perang pemikiran. Mereka bikin kerusakan dengan cara ya main di teknologi ini dan berpikir. Kita pun juga harus hadapi dengan cara yang sama. Kecuali mereka bawa pedang. Tapi kalau mereka tidak bawa pedang, ya, kita tidak boleh bawa pedang. Jadi harus sejajar. Jadi seperti itu. Memang ya kadang-kadang kita ini hari ini. Ya kalau mereka berhadapan dengan musuh yang tidak membahayakan fisik, ya kita hadapi dengan cara yang ya berpikir, berjuang ya berjuang. Tipu muslihat siasat ya kita hadapi dengan siasat. Kecuali mereka ya bawa senjata akan meroyok kita, maka kita pun juga harus berhadapi mereka dengan senjata. Adapun kita kerjasama, kita bareng jin, misalnya pasukan jin, kita punya pasukan jin, ngadepin mereka itu urusan lain. Ya, jadi ya seperti Nabi ketika perang Badar, Allah membantu dengan pasukan para malaikat. Ya, kalau Allah bisa membantu Nabi dengan malaikat, dan Allah pun juga bisa membantu umatnya Nabi dengan menurunkan tentara dari bangsa malaikat. Jadi kalau ada yang lebih baik, kenapa ngambil yang ini kurang bagus? Ya, seperti kita disuruh kita bisa berangkat ke Cirebon, pakai Avanza. Kemudian disediakan Alphard. Mau pilih yang mana? Ya pilih yang Alphard. Ya Allah menyediakan pertolongan dengan turunnya tentara para malaikat. Juga ada bangsa jin. Ya kita pilih yang lebih bagus. Jadi dan kita dalam berdakwah jangan terlalu mengikutkan hawa nafsu. Nah ini juga karena banyak orang amarahnya tidak benar, memang tidak benar, tapi justru inilah medan
perjuangan kita dalam hidup itu kita harus berjuang. Ya saya mungkin ngelihat retorika saya pada waktu tertentu saya keras ini. Tapi juga saya harus mengukur ya seperti ini tadi. Yang kita hadapi ini apa? Ketika musuh kita nulis, kita hadapi dengan tulisan. Ketika musuh kita berhadapan dengan dalam bentuk ceramah-ceramah yang tidak benar, kita ceramah juga. Ketika mereka siap berdebat, kita harus siap berdebat. Jadi ketika mereka berdebat kita bacul, tidak benar. Ada pasalnya nanti. Ada lagi pertanyaannya? Kalau memberikan tausiah pakai jin gimana ya kira-kira? Kan banyak nih saya lihat Iya. ulama-ulama yang ini sama jin tapi dia ini kan dengan Iya, jadi biar jamaahnya senang kan ya. gitu. Ya itu tadi ya, kembali kepada niat. Ya kalau tanpa sengaja niatnya mencari popularitas dan akhirnya hanya biar diundang sana diundang sini, apa ujungnya? Ujungnya apa kalau sudah begitu? Ujungnya adalah duit. Ya tidak benar. Satu. Yang kedua, ya kita ini mau berdakwah lillah. Jadi kalau berdakwah lillah, melaksanakan perintah Allah, kita tidak mikir hasilnya, mau banyak orang yang datang atau sedikit, kita serahkan kepada Allah. Jadi kita bukan mau gagah-gagahan. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang apa adanya dengan hati. Apa? Kita berjuang karena dapat perintah dari Allah untuk berjuang. Kemudian dengan cara menyampaikan hukum-hukum yang diridhoi oleh Allah. Menuju siapa? Untuk orang-orang yang ingin mencari ridho Allah. Karena ada orang datang ke pengajian cari hiburan. Ada benar? Jadi datang pengajian, kenapa? Iya, ustadznya lucu. Apa? Hanya ingin ketawa. Jadi kalau hanya untuk itu cari pelawak lebih bagus. Jadi datang kita untuk memberikan tausiah kepada orang yang ingin dapat ilmu Allah yang Allah ridho dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cari ridhonya Allah. Otomatis kita harus pertama menjadi yang lebih baik dulu, baru ngajak orang lain kepada kebaikan. Dan yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya banyak orang ikut pengajiannya, tapi sampai di mana kita ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini ya seperti sudah bolak-balik saya jelaskan. Jadi banyak orang beribadah sholat duha biar dapat lancar rezeki, kan begitu. Ini bukan ibadah, berbisnis. Ada orang beribadah sholat malam biar naik pangkat. Ada orang ibadah baca ini baca itu biar dapat jodoh. Ada apa enggak? Ini ibadah tidak karena Allah. Walaupun sampai gosong dahinya sujud tidak ada nilai. Dan kita yang diterima oleh Allah tidak harus banyak, tidak harus berat. Bagaimana? Ikhlas. Ikhlas ini yang paling berat. Makanya yang membuka kebaikan selanjutnya Imam Ghazali sampai dapat martabat tinggi seperti itu bukan pekerjaan berat, tapi justru hanya membiarkan lalat minum tinta di ujung penanya ketika dia mau nulis, diurungkan menggerakkan tangannya karena menghormati lalat yang sedang menikmati tinta di ujung penanya. Diam sampai pergi. Lihat, coba sedekah tinta ke lalat, apa ada nilai? Bagi kita ada nilai, tapi di sisi Allah ini nilainya besar. Kenapa? Di situ ada ketakwaan,
Di situ ada sifat rahmat, kasih sayang kepada makhluk Allah walaupun hanya pada lalat. Kenapa? Yang bikin lalat Allah. Jadi tidak melihat lalatnya tapi melihat pencipta lalat. Nah, ini namanya tajalli. Tajalli kepada Allah dibuka, kemudian disitulah dia mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus gede. Kadang-kadang yang gede diingat-ingat. Gara-gara diingat-ingat hilang ikhlasnya. Masjid tuh gua itu yang nyumbang, kalau bukan gua yang nyumbang tidak jadi itu masjid. Nah, selama masih ada begitu belum ikhlas, belum dapat pahala. Ada orang selamat karena itu sudah mau ketabrak mobil itu, aku yang nolong. Bangga dengan itu, berarti belum ikhlas. Karena belum ikhlas tidak punya nilai di hadapan Allah. Imam Ghazali membiarkan lalat. Siapa sih lalat? Tidak ada harga di mata kita, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalat ini adalah ciptaannya, dan disitulah Allah memberikan tajalli ke hatinya Imam Ghazali kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala serta af'alnya, sehingga ketika melihat lalat dia bukan ingat lalatnya, tapi ingat penciptanya. Makanya dia diam, dihormati. Lalat berbau ini Allah yang bikin. Dibiarkan, kasihan, biar minum sampai puas. Sedekah yang sebegitu kecil tidak pernah dibanggakan, tidak pernah dipikirkan. Karena tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibanggakan, itulah ikhlas. Jadi bersih hatinya, tidak pernah mikir, tidak pernah. Dan tidak ada ceritanya membiarkan lalat itu biar dapat rezeki, tidak ada. Biar dapat pangkat juga tidak ada. Biar dapat perempuan juga tidak ada. Bahkan tidak mikir pahala. Kenapa? Lalat. Ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang gede-gede ya karena niatnya sudah macam-macam, itu diberikan oleh Allah. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya berbuat baik, menjadi lebih baik karena ingin dapat harta kekayaan, yusibuha, dikasih oleh Allah. Faman kana hijratuhu Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Faman kana hijratuhu yusibuha. Faman kana hijratuhu lil mar'ati yang kihuha. Kalau hijrah karena ingin perempuan, dia dinikahi perempuan itu. Pahala ada di sisi Allah. Itu. Fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Artinya ketika kita berbuat baik, tujuan pertama dan niat yang menjadi dasar perbuatan baik itulah yang dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya dunia mesti ada maksiat. Kalau tidak ada maksiat bukan dunia. Yang namanya dunia harus ada kemungkaran. Kenapa? Allah bikin setan agar supaya ada kemungkaran. Dan setan dari manusia dan jin. Terus bagaimana? Lihat di sini, karena ada kemungkaran, makanya ada perjuangan. Jadi kita ini juga ada orang yang berbuat mungkar macam-macam, jangan terlalu benci. Kenapa? Kita disebut orang baik karena ada orang tidak baik. Kalau sama semua, ada sebutan orang baik. Ya kan? Itu makanya ada ya dijadikan manusia karena ada hewan. Dikasih muka yang bagus, dibercemin, jangan senang. Kenapa? Ya ada yang tidak diberi muka sebagus kita, tidak diberi tubuh sebagus kita, bangsa hewan. Dan kita jangan jelek-jelekin hewan, monyet loh. Kenapa? Gitu-gitu Allah yang bikin. Kalau terlalu ngejelekin monyet berarti ngejelekin yang bikin suul adab nanti. Yang ada bagaimana kita bersyukur dijadikan manusia. Makanya mari kita berakhlakul
karimah. Kenapa? Tujuan Nabi diutus liutam lima makarimal akhlak. Itu. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya sedang bingung makanya. Ustadz, saya kerja kalau hari Jumat pulang jam 16.30, sedangkan saya maunya habis asar langsung ke zawiyah. Saya termasuk korupsi waktu atau tidak? Kata saya langsung ditanyakan ke Pak Kiai. Mohon jawabannya Pak Kiai. Oh, jadi siapa itu? Ada WA. Daya siapa? Kang Agus. Agus siapa? Itu. Oh. Jadi kerjanya di mana Mas Agus? Di Dinas Kehutanan. Oh, PNS. Bukan Pemda. Ini sudah PNS? Belum. Belum. Kontrak. Oh, kontrak. Ya. Jadi memang ya Anda bisa menghubungi pihak personalia. Anda siap mengganti waktu ya yang ditinggalkan khusus Jumat ya, ingin cepat-cepat di keluar misalnya jam 3 langsung meninggalkan kantor langsung ke zawiyah, tapi dengan pamit yang benar dan siap mengganti jam kerja di waktu yang hari yang lain. Ya, pamit yang benar dengan pimpinan, insya Allah ada jalan keluar. Kan hari Sabtu masuk dah. Hari Sabtu masuk minggu. Jadi kan hari Sabtu juga kan setengah hari biasanya. Kalau saya nggak pakai. Hah? Baru malam sampai jam 4. Sampai jam 4. Intinya ya pamit yang benar. Nah, kalau tidak dapat ya cari pekerjaan lain yang memungkinkan untuk itu. Kenapa? Ya yang penentu kita hidup ini dan dapat rezeki bukan pekerjaan Allah SWT, dan pekerjaan hanya asbab saja untuk mendapatkan rezeki. Tapi jangan terlalu radikal ngambilnya. Ya, jadi gimana lah ya kalau bisa dimusyawarahkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap kita harus kerja kalau bisa pekerjaan itu memungkinkan kepada kita untuk tetap bisa memelihara ibadah. Atau ya, jadi misalnya berangkat ke zawiyah jam berapa Mas Agus? Maunya pada asar, habis doa asar langsung gitu. Nggak bisanya yang rutin ini. Kalau Jumat jam berapa? Kemarin saya nyuri waktu, izin sama teman-teman pulang duluan. Nah, sekarang mulai banyak omongan jadi saya tadi 4:30. Iya. Sana. Akhirnya nggak kebagian latifah, saya harus pergi. Jadi memang kalau watifah itu aslinya kan waktunya sehari semalam. Jadi yang tidak bisa waktu yang tidak bisa diganggu gugat hanya hailalah, yaitu habis asar sampai dengan maghrib. Kalau sudah habis maghrib tidak bisa dikodok. Adapun watifah jadi bisa dikerjakan habis asar. Kalau yang kemarin sudah selesai, kalau belum sempat habis maghrib, belum sempat habis isya, sampai asar besoknya. Artinya untuk watifah bisa dikerjakan di waktu yang lain ya, dan kita tinggal nyari teman untuk bisa berjamaah. Karena watifah wajib berjamaah. Dan waktunya watifah ya kalau 2 kali sama dengan wirid lazim, kalau sekali sehari semalam. Jadi yang wajib ijtima itu kalau Jumat itu aslinya hailalah. Makanya di daerah lain, di daerah Afrika ya, termasuk di Afrika Selatan itu kalau Jumat itu habis sholat asar kan mereka juga masih ngantor. Jadi langsung setengah jam ya, atau 40 menit sebelum maghrib baca hailalah dulu sampai dengan maghrib. Selesai maghrib watifahnya habis maghrib. Ada yang seperti itu. Kenapa waktunya watifah sehari semalam? Yang tidak bisa diganggu gugat wajib habis asar hari Jumat adalah hailalah. Jadi zaman datang hanya bisa ikut hailalah, tidak apa-apa. Itu.
Terus bagaimana watifahnya? Ya tinggal nyari teman untuk bisa baca berjamaah yang terdekat. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Dan kalau terikat dengan pekerjaan, nanti kalau korupsi waktu itu kan bisa haram juga hasilnya kan. Kita tetap jaga. Di tempat saya kan watifah ada 2 kloter, baca maghrib sama subuh. Terus saya ambilkan baca maghrib. Terus baca subuh itu ada yang watifah, terus saya baca Al-Quran. Itu lebih utama yang mana? Ikut watifah apa baca Al-Quran? Habis maghrib saya udah watifah. Jadi watifah 2 kali dan watifah 1 kali. Wajibnya watifah sekali. Yang utama. Iya, kewajibannya wajib itu sekali. Sehingga kalau sudah selesai tidak wajib. Kemudian bagaimana hukumnya kalau 2 kali? Afdal. Dan dibalik watifah itu, jadi saya menyatakan lau ta'lamu ma fil wadifati la atau walau kana habwan. Kalau kamu tahu apa yang akan didapat dalam watifah, kamu akan datang walaupun harus merangkak. Dan watifah kan anggaplah setengah jam, maksimal 45 menit. Ya. Baca Quran ya bisa setelah watifah. Jadi kalau ada ijtima watifah, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kenapa? Dalam watifah ada kandungan baca Quran. Kenapa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Ini juga ayat Quran. Yang ada di surat Fatih kalimat-kalimat diambil dari Quran. La ilaha illallah itu diambil dari Quran. Jadi baca watifah, baca wirid lazim pagi sore punya kandungan baca Quran. Itu. Makanya pikir kita makfur apa? Diambil dari Al-Quran. Ditambah lagi ada backing penjelasan keutamaannya melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi ada ijazahnya yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah, sehingga berlipat-lipat pahalanya. Ya kalau kita berbicara pahala, oleh karena itu ya kalau sayang tidak dimanfaatkan. Dan ketika masih ingin baca Quran ya silahkan baca lagi. Setelah itu dan bisa nyari waktu, walaupun tidak pas di hari itu juga. Dan ya juga asrar thariqah itu tidak perlu repot-repot sampai baca hizib macam-macam. Watifah 2 kali akan mendapatkan asrarnya thariqah. Dan kita tidak perlu niat macam-macam. Itu sebenarnya lebih aman, lebih nyaman. Ada lagi pertanyaannya? Tapi intinya yaitu tadi watifah wajibnya sekali. Adapun kedua itu pilihan kerjakan atau tidak. Tapi kalau di sini ya kita istiqomah watifah 2 kali habis maghrib dan habis subuh. Kalau di Zawiyah Maroko 3 kali habis asar, yang sore 2 kloter asar dan habis maghrib sama habis subuh. Kalau di Maroko maghrib ke isya kan panjang, habis watifah baca Quran setengah juz, habis subuh baca Quran, setelah watifah subuh baca Quran setengah juz. Itu yang praktek di Zawiyah Maroko. Kondisional karena waktunya di sana panjang, maghrib dengan isya itu 1,5 jam. Kadang-kadang lebih. Apalagi musim panas. Musim panas maghribnya saja jam 8 baru maghrib. Kalau isyanya jam 9 lewat baru isya. Makanya enak kita ini. Mereka kalau musim dingin malam panjang, siang sebentar. Musim panas siang panjang, malamnya sebentar. Sehingga ya kalau saya tidak betah panas, tidak betah dingin. Ya saya kalau ke Maroko ya pas saya paskan musim panas.
Sehingga apa? Dan itu kan kebetulan saya juga tidak pernah bayar sendiri ya. Ikut konferensi kan ditanggung sama panitia tiketnya. Nah, jadi itu tadi apa, kita apa yang kalau musim panas berani kan sabatul kalau kena dingin. Cuma yang bikin pening apa? Maghrib jam 8 baru maghrib. Kemudian jam 6 itu masih seperti jam 3 di sini. Jam 6 sore itu kalau musim panas. Kemudian jam 9 lewat baru masuk Isya. Selesai Isya itu ya masih ada acara-acara. Makan malam itu jam 11 malam baru makan. Jadi dengan macam-macamnya jam 12 baru selesai. Tidur baru seret sudah subuh. Subuhnya awal. Itu kalau musim panas repotnya kan. Ya, kalau musim dingin enak. Apa? Malam apalagi pas puasa musim dingin. Wih. Kenapa? Ya, subuh itu jam 8. Jadi jam 6 itu masih petang, belum subuh. Jadi masuk subuh jam 7-an. Jam 7 baru masuk subuh, jam 8 baru terbit matahari. Terbenamnya awal. Itu kalau musim dingin terbenam matahari lebih awal. Tidak sampai setengah 6 sudah maghrib. Itu sehingga malam itu panjang banget. Saya pertama dulu ya, untuk di Jeddah aja, di Jeddah di Madinah itu pertama bingung, sudah jam 6 kok sih petang. Itu. Ternyata ya itu kalau musim dingin kayak gitu. Baik para ikhwan, saya kira ini cukup. Moga-moga manfaat untuk kita. Amin. Jadi ilmu yang barokah. Berkati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.